Kisah asal-usul Entity 303. Sebelum gue lanjutkan video ini perlu gue jelaskan bahwa ini masih merupakan teori dan juga masih merupakan creepypasta. Jadi bisa kalian percaya ataupun enggak, terserah kalian aja. Kalian mau percaya cerita ini ataupun enggak. Dan di sini kita akan menceritakan seluruh kisah Entity 303 mulai dari penemuan pertama hingga ke kisah terornya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai ceritanya. Kisah ini dimulai dengan ada 4 orang. Salah satu di antara mereka, yaitu sebut aja player A, telah memainkan game Minecraft dikarenakan ia adalah fans besar dari Minecraft itu sendiri. Dia telah memainkannya selama 2 tahun. Dan setelah sekian lama memainkannya, ia memutuskan untuk membeli server dikarenakan dia adalah orang kaya. Dan satu lagi, yaitu dia ingin bermain bersama teman-temannya untuk menghilangkan kebosanan. Teman-temannya pun menerima tawaran tersebut. Teman-temannya berjumlah 3 orang, jadi dengan dia adalah 4 orang. Dan waktu atau tahun kejadiannya adalah tahun 2013. Singkatnya, salah satu dari mereka yaitu player A melakukan panggilan melalui Skype untuk mengajak para teman-temannya untuk mengikuti dia dalam bermain di servernya sendiri di Minecraft. Setelah tadi mereka setelah setuju, dan akhirnya mereka pun akhirnya membuat sesuatu yang berharga di Minecraft, yaitu mereka membuat The Dry Bones, atau seperti sebuah tempat atau sebuah istana di atas padang pasir yang lumayan besar atau mungkin sangat besar. Mereka mengerjakan bangunan Dry Bones ini selama hampir 8 bulan. Dan juga mereka tidak ada masalah sama sekali dengan kejadian-kejadian aneh atau apapun itu pada saat itu. Dan perlu diketahui juga bahwa di server itu dipasangi plugin juga. Dan secukupnya saja, nggak ada juga yang berlebihan. Tetapi mulai ada kejanggalan, yaitu ada plugin tambahan yang bernama Social Spy yang mungkin mereka nggak memasangnya, dan juga mereka nggak mengetahui dari mana asal dari plugin itu tersebut. Dan plugin itu ditemukan oleh teman yang kita sebut aja player B. Dan di sini plugin itu bernama Social Spy yang seperti yang tadi dijelaskan. Dan di dalam plugin Social Spy ini ada player number 303 yang menuliskan comment _stop. Pada awalnya mereka kebingungan, tetapi mereka akhirnya menganggap itu sebagai hal yang biasa atau mungkin hanyalah bug. Jadi mereka membiarkan dan akhirnya melanjutkan lagi gameplaynya. Mereka tetap melanjutkan permainan seperti biasanya dan tidak menganggap hal serius yang mereka alami barusan. Tetapi sebenarnya justru player A ini yang terlalu ketakutan, atau pemilik servernya sendiri yang terlalu ketakutan. Tapi teman-temannya berhasil menenangkannya sehingga ia tidak terlalu khawatir dengan kondisi tersebut. Teman-temannya mulanya mengira ini adalah ulah yang hacker. Tetapi sebenarnya yang menyeting server ini adalah dia sendiri. Jadi dia mulai bingung, siapakah yang melakukan ulah tersebut. Setelah mereka tenang dan tidak memikirkan tersebut lagi, dia dan salah satu temannya yaitu player C mencari kayu di hutan selama sekitaran 20 menit. Di saat waktu 20 menit itu telah berlalu, tiba-tiba di antara mereka melihat sesuatu di ujung desert. Mereka melihat sebuah skin seperti manusia dan juga berbadan putih dan juga matanya merah. Mereka secara spontan kaget dan langsung mengambil screenshot dari bagian itu. Setelah itu mereka langsung kabur dari tempat itu. Dan anehnya salah satu teman dari mereka yaitu C, atau kita sebut aja player C ini, ternyata diam saja, nggak bergerak sama sekali. Dia pikir itu hanyalah hal biasa, mungkin dia lagi nge-lag atau apa. Dia mencoba melakukan chat di Skype, tetapi tidak ada respon dan tidak ada jawaban dari dari temannya tersebut. Dan dia mulai merasa heran. Bagaimana nasib temannya yang telah diam itu? Dia merasa mulai khawatir dan dia mulai menanyakan apakah temannya yang yaitu player C ini masih online atau enggak. Dan di situ si player ini nggak menjawab dan memberikan respon apapun. Bahkan ternyata temannya telah meninggalkan room dari Skype. Dan satu temannya lagi yaitu player B ini terasa cuek dan tidak mempedulikan mereka karena kan ia sedang membangun hotel. Dan satu orang lagi merasa panik dan ketakutan. Sementara dikarenakan teman-temannya sudah terlalu sibuk, dia pun akhirnya mencari sendiri sosok putih itu. Dan dia tidak menemukan apa-apa.
ternyata sosoknya itu telah hilang. Dan pada saat itu sang player A ini yang memiliki server ini menelpon temannya yang telah disconnect tadi, yaitu player B. Dan saat di sini player satu lagi yaitu player C itu tidak peduli dengan mereka. Dia asik-asik aja membuat hotel. Sehingga player C ini nggak tahu apa-apa, apa yang terjadi juga dia nggak tahu, dikarenakan ia terlalu sibuk dengan membangun bangunan hotelnya. Oke, lanjutkan. Di saat ia sedang menelpon, nggak ada reaksi apa-apa. Saat dia telepon nggak ada yang jawab. Saat dia SMS nggak dibalas juga. Akhirnya dikarenakan sang player B ini nggak tahu apa-apa, jadi sang player A ini yaitu pemilik server ini sendiri menceritakan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga dia tahu kejadian sekelilingnya apa yang barusan terjadi. Dan disinilah sang player B ini baru menyadari apa yang terjadi selama ini. Dan dia merasa kejadian di sekitarnya ini sangatlah aneh, bukan seperti kejadian biasanya. Dan di player A ini meminta bantuan player B untuk mencari atau menyelidiki apa yang sedang terjadi, dan juga sekaligus mencari sosok putih yang mereka lihat pada awal tadi. Dan dia mulai memikirkan temannya yang telah disconnect tadi. Apakah ia telah terbunuh oleh seorang hacker atau bagaimana? Dan ia menangis terus dikarenakan ia takut dengan kejadian tersebut. Dan pada saat itu tiba-tiba playernya terkena glitch yang sebelumnya nggak pernah dialami. Dan juga ada bertuliskan komen yang bertuliskan object summon successfully yang bermunculan secara spam. Dan tulisan yang tadi secara spam yaitu object successfully summon itu bertuliskan by player number 303 atau dari player number 303. Dan tiba-tiba pada saat itu juga ada seorang yang menyelinap masuk ke dalam Skype-nya, dan ia tidak memiliki username atau tanpa nama. Dan di sini dia mulai kebingungan lagi. Siapakah orang yang menyelinap di sini? Dia melihat facecam-nya tetapi tidak ada gambar. Di sana terlihat hanyalah hitam tanpa gambar apapun. Dan di sini ia mulai menanyakan, apakah di sana ada orang atau tidak. Dan di sana sedikit terdengar atau samar-samar terdengar suara seperti mengatakan make a wish, atau dalam bahasa Indonesia adalah apa kemauanmu. Mereka yang mendengar perkataan itu langsung gemetaran. Dan di saat ini temanku berusaha untuk menenangkanku. Saat aku kembali ke game Minecraftku, tiba-tiba aku terkena potion of blindness yang menyebabkan karakterku tidak bisa bergerak, dan juga aku telah terkena serangan yang menyebabkan terkena damage karakterku. Dan di sini saat aku mati, suaranya seperti suara Minecraft versi lama yang seperti suara di Roblox itu. Dan setelah kejadian itu, secara tiba-tiba komputerku mati, dan di saat aku ingin menyalakannya tidak bisa dinyalakan. Aku menunggu 3 jam dan akhirnya berhasil juga, komputerku berhasil menyala kembali. Dan di saat aku ingin membuka komputerku, di bagian desktopku terlihat ada kode-kode atau angka yang berwarna hijau. Dan di saat itu aku mulai panik, tetapi aku tidak memikirkan hal tersebut secara serius. Dan di saat itu aku tidur dan berharap besok paginya aku dapat menemukan teman-temanku kembali. Dan di saat aku kembali atau datang ke sekolah saat pagi-pagi, aku hanya melihat salah satu temanku yang kemarin bersamaku. Sisanya yaitu 2 orang lagi nggak kelihatan. Mereka dikasih tahu bahwa 2 orang yang tadi telah hilang. Singkat cerita, saat aku pulang dari sekolah, aku menelpon polisi untuk meminta bantuan. Dan saat polisi mencari, tidak ada yang dapat ditemukan di dalam rumah mereka. Nggak ada jejak sama sekali yang dapat membuktikan keberadaan mereka. Setelah selesai dengan urusan polisi, ia melihat ibu temannya yang menangis. Dan ibu temannya menjelaskan bahwa kemungkinan anaknya itu telah bunuh diri. Dan sambil menangis, ibu dari temannya itu memberikan kertas atau surat
yang ditinggalkan oleh temannya yang telah bunuh diri itu. Dan di sana tertulis seperti ini, aku tak kuat lagi. Aku selalu tak bisa tidur pada malam hari dan selalu diganggu oleh sosok itu. Dan dia lanjutkan membacanya. Aku tak kuat selalu diikuti oleh orang yang ingin membunuhku dan melihatku mati secara perlahan-lahan. Kurang lebih seperti itu pesannya. Itu adalah pesan yang disingkat, dikarenakan pesannya lumayan panjang. Jadi daripada gue bacain secara panjang, kalian nanti bisa baca aja di tulisannya. Dan ya, setelah itu aku melihat lagi di bagian belakang kertas itu tertulis make a wish, atau apa kemauanmu, seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia langsung berpindah ke rumah teman yang selanjutnya. Dan di saat itu ia diam-diam masuk ke dalam rumahnya, dan pada saat ia memasuki ke bagian kamar mandi, ia melihat di sana tertulis tulisan yang sama yang pernah ia baca sebelumnya, bahkan sering ia baca, yaitu make a wish. Dan di saat itulah aku baru menyadari bahwa ini bukanlah masalah biasa. Ini adalah masalah yang serius. Dia bukanlah hacker biasa juga. Dia adalah seorang hacker yang pada dahulu telah dipecat oleh Mojang, dan ia memiliki nama 303 mojang.com 303. Dan juga ia adalah hacker yang berbeda, yaitu ia adalah hacker yang akan mengejar para korbannya dan membuat para mental para korbannya hingga akan bunuh diri, atau dalam tanda kutip mati secara perlahan-lahan. Dan di sini kemunculan Herobrine diyakini untuk menyelamatkan player dari kekejaman sang entity ini, atau entity 303. Oke, bagaimana dengan cerita tadi? Dan ya, kalau kalian suka boleh kalian like juga video kali ini. Dan ini ingat, ini hanyalah creepypasta. Jadi kalian boleh menikmati ceritanya dan juga kalian boleh percaya ataupun enggak.